Salam, salam damai sejahtera di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Jadi ini semua Bapak Saudaraku bukanlah karena kekuatan kita, bukanlah karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan sangat peduli kepada kita. Sehingga di pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini bukan secara kebetulan, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita. Sehingga di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari buka hati kita. Buka hati kita lebar-lebar untuk kebenaran firman Tuhan, supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Seringkali kita ini mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kehebatan kita, mengandalkan usaha kita, mengandalkan logika kita. Jadi jika kita tidak kembali kepada Alkitab, kemanakah arahnya kita? Jika kita mengandalkan kebenaran diri sendiri. Jadi Bapak Saudaraku, mari buka hati kita lebar-lebar, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Kuduslah yang akan membimbing, menuntun, menyertai kita, supaya Tuhan membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan untuk kita lakukan mendapatkan kehidupan yang kekal. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu mengucap syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus dan Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan di tempat pagi ini sudah bangun secara itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan bimbingan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik, Engkau begitu mulia, Engkau begitu peduli kepada kami, sehingga di pada pagi hari ini kami masih bisa merenungkan kebenaran firman-Mu. Pakai kami, urapi kami, tuntun kami, berikan kami pengertian akan firman-Mu, sehingga betul-betul Bapa kami mengerti jalan-jalan kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau berkati renungan pagi kami dari awal ke tengah berjalan baik oleh tuntunan penyertaan pelindungan-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan tertutup. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera dimanapun di pada pagi hari ini yang saat ini kita berada, tetap andalkan Tuhan. Saya percaya kita tetap dalam tuntunan dan topang dalam perlindungan segala pekerjaan kita, baik juga perjalanan kita kemana saja kita berada pada saat ini. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik juga istri anak kita, baik juga suami kita, supaya kita tetap dalam tuntunan dan topang dalam perlindungan Tuhan, sehingga betul-betul Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita merasakan bagaimana indahnya bersama Tuhan Yesus. Jika kita hanya mengandalkan kekuatan kita, jika kita mengandalkan kehebatan kita, kita tidak akan mendapatkan ketenangan. Karena ketenangan ada di dalam Tuhan Yesus. Kesenangan ada di dalam Tuhan Yesus. Banyak saat ini orang yang mencari terus kemana saja ke tempat tenang penghiburan. Karena tempat penghiburan damai sejahtera itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Di dunia ini hanya bersifat sementara. Mungkin kita tenang, mungkin kita damai sebentar, tapi ketika kita pulang ke rumah, kita menemukan apa yang kita lakukan selama ini. Jadi Bapak Saudaraku, kuncinya kita kembali kepada firman Tuhan, supaya kita tetap dalam tuntunan Tuhan, supaya kita bisa merasakan bagaimana indahnya di dalam Tuhan, dan kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Banyak saat ini manusia tidak sanggup lagi mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena merasa dia kecewa. Dia merasa kecewa, dia hidup di dalam dunia ini, merasa dia tidak diperhatikan, merasa dia tidak diberkati. Kenapa? Karena tidak merasa puas, tidak merasa tenang. Dia tetap was-was, ketakutan, cemas. Karena apa? Karena dia mengandalkan kekuatannya. Tapi jika kita mengandalkan kekuatan Tuhan, kita tetap tenang. Karena apa? Karena Dialah yang menciptakan kita, karena Dialah Bapa kita. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita buka Alkitab kita
Kita buka Alkitab kita dari Yohanes 16 ayat 1. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, senang menurut daging belum tentu senang menurut Tuhan. Karena kesenangan itu beda. Karena jika kita merasakannya secara daging, memang penderitaan yang kita alami. Tapi jika kita bersama Tuhan Yesus, walaupun penderitaan yang kita alami itu adalah kebahagiaan kita. Karena apa? Karena kita ada pengharapan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di sini kita membaca Yohanes 16 ayat 1. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Jadi Yesus sudah terlebih dahulu mengatakan kepada kita, di mana Yesus sudah mengalami tantangan demi tantangan mulai lahir ke dunia ini sampai dia mengakhiri di kayu salib. Dia mendapatkan tantangan, dia mendapatkan ujian, dia mendapatkan tindasan hidup di dalam dunia ini. Jadi Bapak Saudara, dia adalah Bapa kita. Jadi jika dia ada Bapa kita, berarti kita adalah ahli waris. Jika kita adalah ahli waris, berarti kita adalah pengikut. Kita adalah anak-anaknya, dan kita itu melakukan setulus dengan kehendak Tuhan. Karena kita adalah anak-anaknya. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan diujikan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat baik bagi Allah. Jadi Bapak Saudaraku, akan ada tiba saatnya kita akan dibenci orang, kita akan dikucilkan orang, kita akan dihina orang, kita akan diejek orang, bahkan membunuh kita. Jadi secara daging itu tidaklah enak, secara daging itu tidaklah sanggup kita melakukannya. Secara daging kita tidak sanggup untuk menerima apa yang kita hadapi ini. Jadi harus kita menyadarinya, untuk apa kita hidup dalam dunia ini, supaya kita sanggup untuk menghadapi apa pesan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi kita harus penuh dengan Roh Kudus. Jika kita tidak penuh Roh Kudus, pengharapan kita hanya dalam dunia ini saja. Tapi jika kita penuh dengan Roh Kudus, kita akan dituntun, disertai, dilindungi, ditopang, dibukakan rahasia-rahasia dalam firman Tuhan. Dari itu kita mampu untuk menjalankan seturut dan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, banyak saat ini hanya ikut-ikutan saja. Banyak saat ini hanya dengar-dengaran saja, tapi tidak mau tahu bagaimana kehendak Tuhan, tidak mau tahu bagaimana firman Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, sehingga gampang diombang-ambingkan, sehingga tidak mungkin sanggup menghadapi tantangan. Pasti tidak akan sanggup untuk menghadapi liku-liku kehidupan yang menurut mengikut Tuhan Yesus. Jadi di sini tadi katanya, tadi jelas katanya kepada kita, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat baik bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Anak. Jadi Bapak Saudaraku, kita tahu bahwa kita ini numpang, bahwa kita ini singgah, bahwa kita ini hanya seperti bunga di pada pagi hari. Bagaimana bunga itu begitu cantiknya mekar di pagi hari, dia akan mulai mekar, wah indahnya, bahkan harum sekali. Tapi begitu datang sinar matahari, dia akan mulai layu, kuncup, dia akan terkulai, akan busuk cabut. Tuhan mengatakan hidup ini sama seperti bunga. Kehidupan di dalam dunia ini, kekayaan di dalam dunia ini sama seperti bunga. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita menyadarinya, tentu kita tahan uji, tentu kita tahan mental.
bagaimana kita mengikut Tuhan Yesus. Kita harus melakukannya seturut dengan firman Tuhan. Kita akan dihina, diejek, diolok, bahkan dibunuh. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus mengerti untuk apa kita hidup dalam dunia ini. Jadi perjuangan kita bukanlah perjuangan tentang hawa, tentang daging, tapi perjuangan kita itu adalah hidup yang kekal. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, banyak saat ini mengejar apa yang ada di dalam dunia ini, bahkan mengumpulkannya semampunya, bahkan dia lupa segala-galanya untuk demi mengumpulkan yang ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku, kita tahu tadi kita numpang, bahwa kita tahu tadi sama seperti bunga sekejap saja. Jadi jika kita menyadarinya, tentu kita menggali kebenaran firman Tuhan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Tapi jangan takut Bapak Saudaraku, jangan takut, kita ini tidak tim piatu, kita ini diberikan roh penolong. Jadi bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kehebatan kita, bukan karena usaha kita, tapi karena ada roh penolong untuk membimbing, menuntun, menyertai kita, sehingga kita mampu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, mengikut bagaimana jejak Tuhan Yesus menjadi anak-anaknya, menjadi ahli waris. Jadi Bapak Saudaraku, bukan aja kita mendapatkan kerajaan sorga, bukan aja kita mewarisi kerajaan sorga, tapi kita mewarisi bagaimana jejak Tuhan Yesus, karena kitalah generasi penerus. Jadi kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ditinggalkan Tuhan. Jadi kitalah mengerjakannya, bahkan lebih daripada pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan, kita kerjakan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasihi, tidak gampang menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi orang Kristen memang gampang, tapi menjadi pengikut Kristus itu tidak gampang. Jadi makanya banyak saat ini kita melihat tidak tahu membedakannya manakah orang Kristen, manakah itu anak dunia. Kenapa? Karena hanya mau mengikut, hanya mau datang, tidak mau menjadi pelaku firman Tuhan. Makanya firman Tuhan mengatakan banyak yang datang, tapi sedikit yang terpilih. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, maunya kita ini yang terpilih, bukan yang datang. Jadi itu tidak gampang. Kalau datang itu sih gampang, kalau menjadi orang Kristen itu sih gampang. Tapi menjadi pelaku firman Tuhan itu tidaklah gampang. Jadi menjadi pelaku firman Tuhan itu harus kita menanggalkan kedagingan kita. Jika kita masih tidak mampu menanggalkan kedagingan kita, tentu kita tidak layak. Karena kuduslah kamu sebab aku kudus, itu firman Tuhan mengatakan. Jadi Bapak Saudaraku, jelas firman Tuhan mengatakan, ayat 4 mengatakan kepada kita, tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi Tuhan Yesus sudah memperingatkan kepada kita. Kita ini tidak tenang-tenang, kita ini tidak leha-leha, kita ini tidak enjoy, tapi kita ini akan diuber-uber, kita ini akan tersiksa, kita ini akan dianiaya, kita ini akan ada ujian, tantangan yang harus kita hadapi. Jadi ini tidak mampu, seberapa manusia mampu untuk melewatinya. Jika tidak dituntun dengan Roh Kudus, kita tidak akan mampu. Jika kita tidak dipenuhi dengan Roh Penolong, kita tidak akan mampu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita tidak kembali sungguh-sungguh untuk menyerahkan diri, membuka hati kita, melakukan firman Tuhan, kita tidak akan mampu. Kita tidak akan sanggup untuk melewati liku-liku perjalanan kita menuju kehidupan yang kekal itu. Jadi tidaklah sama seperti dunia mengatakan asal percaya saja. Asal percaya saja kamu akan selamat. Jadi banyak orang Kristen pada saat ini Bapak Saudaraku sangat menyedihkan. Kenapa? Karena hanya makanya
karena hanya merasa. Kenapa? Karena hamba Tuhan mengatakan semua orang Kristen, dia mengatakan asal meninggalkan dunia, dia mengatakan tubuhnya kembali kepada debu, tapi rohnya kembali kepada Bapa. Bahkan semua orang meninggal, orang Kristen, dia sudah pergi kepada Bapa. Jadi Bapak Saudaraku, itu hanya hiburan, itu hanya ucapan kebiasaan manusia. Semua manusia dia mengatakan jika dia meninggal, dia katakan sudah berpulang ke rumah Bapa. Dia sudah senang di sana. Jadi Bapak Saudaraku, itu harus kita merenungkannya, harus kita mengkaji ulang bagaimanakah mendapatkan kesenangan di rumah Bapa itu. Apakah betul-betul kita mendapatkannya? Jadi itu menjadi tanda tanya kepada orang Kristen. Jangan kita mengatakan asal Kristen kita sudah pasti selamat. Jadi pas firman Tuhan mengatakan kita ini harus melakukannya taat dan setia. Makanya firman Tuhan mengatakan banyak yang datang, sedikit yang terpilih. Berarti tidak semua orang Kristen dapatkan kehidupan yang kekal. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita ayat 4, tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Jadi Bapak Saudaraku, Yesus kita tahu sudah berangkat ke surga. Kita tahu kita ini hanya ada Roh Kudus. Jadi jika kita tidak penuh dengan Roh Kudus, kita tidak tahu apa-apa. Tentu kita hanya ikut-ikutan saja. Tentu kita hanya dengar-dengaran saja. Jika demikian Bapak Saudaraku, kemanakah kita akhirnya jika kita hanya ikut-ikutan saja? Jadi kita ini tidak ada kepastian. Jadi jika kita tidak kembali kepada Alkitab Bapak Saudaraku, kepastian itu tidak ada. Karena apa? Karena masih diragukan. Karena kita merasa, karena kita hanya membayangkannya saja kita bahwa kita ini sudah selamat. Jadi pastikan kita menurut Alkitab. Alkitab contoh, Alkitab gambaran, Alkitab patron. Jadi kita bisa bercermin seturut dengan Alkitab. Apakah kita seturut dengan firman Tuhan? Apakah kita masih mengikuti aturan-aturan dunia? Jadi ini bisa kita bercermin masing-masing, supaya nanti jangan ada penyesalan, supaya nanti jangan ada kecewa. Bagaimana kita hidup dalam dunia ini, diberikan Tuhan kesempatan buat kita untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi kita tidak ada waktu untuk membaca firman Tuhan. Kita memikirkan hal-hal yang mau kita tinggalkan. Betapa sedihnya Bapak Saudaraku setan untuk merayu kita supaya kita tidak menoleh kepada firman Tuhan, supaya kita tidak menoleh kepada jalan keselamatan. Kita dibunga-bungai oleh bumbu-bumbui oleh kehidupan dalam dunia ini. Dia membuat rayuan supaya kita tidak menoleh kepada firman Tuhan. Jadi setan itu sangat licik untuk mengkelabui kita supaya satu pun kita tidak selamat, supaya kita bersama-sama dia dibakar di api neraka. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan di firman Tuhan tadi sangat jelas katakan kepada kita, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tidak seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku kemana aku pergi. Jadi Bapak Saudaraku, sangat minim orang Kristen saat ini mengerti untuk apa Tuhan pergi dan apa yang harus kita kerjakan, yang apa yang harus Tuhan perintahkan kepada kita, dan tidak tahu Tuhan kemana pergi. Kenapa? Karena itu menganggap pekerjaan sia-sia. Karena apa? Karena kurang
percaya, karena menganggap itu hanya iming-iming saja. Lebih percaya dia yang kelihatan, karena yang dikatakan Tuhan itu satu pun tidak kelihatan. Misalnya saja kerajaan sorga, dia katakan lantainya emas, dindingnya berlian permata. Itu seakan-akan kita menghayal, seakan-akan kita itu hanya iming-iming jika kita tidak kembali kepada Alkitab. Jadi banyak saat ini manusia melakukan seturut dengan penglihatannya, seturut dengan apa di hadapannya. Jadi manusia tidak mau melakukannya dengan iman percaya. Jadi Bapak Saudaraku, iman itu tidak kelihatan. Kita beriman itu belum kelihatan. Jika sudah kelihatan, berarti itu namanya bukan iman, tapi sudah kenyataan. Jadi semuanya itu yang diceritakan Tuhan Yesus kepada kita itu nanti. Semuanya itu dikatakannya kepada kita itu hidup yang kekal itu, mendapatkan mahkota kerajaan surga itu nanti. Tapi di dunia ini kita diuji. Di dunia inilah kita sekolah. Di dunia inilah kita belajar. Tuhan berikan kesempatan pada kita 70, jika kuat 80 tahun. Itulah kita diuji. Seberapakah kemampuan kita, seberapakah iman percaya kita. Jadi Bapak Saudaraku, jangan sia-siakan waktu yang berikan Tuhan kepada kita. Jadi di sini tadi jelas katanya ayat 6 kepada kita, tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, pengharapan itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepada kamu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita tahu kita ini dituntun dengan Roh Kudus. Jika kita tidak dituntun dengan Roh Kudus, kita tidak mampu melakukan kebenaran firman Tuhan. Apalagi tantangan-tantangan yang kita hadapi melakukan kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan mampu. Makanya banyak orang Kristen saat ini suam kuku, pelimpan. Dia masih mengikuti semuanya, tidak mau terfokus kepada firman Tuhan, tidak mau sungguh-sungguh untuk menjalankan firman Tuhan, tapi dia kabur, masih aduk-aduk, masih abu-abu. Itu tanpa kita sadari, dunia mengatakan yang penting hati ini. Jadi perbuatan itu tidak penting, perkataan itu tidak penting, yang penting hati kita ini. Itu dunia mengatakan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, iman tanpa perbuatan itu adalah kosong. Itu firman Tuhan mengatakan. Jadi jika demikian, bagaimanakah akhirnya kita jika kita mengatakan yang penting hati ini? Jadi Bapak Saudaraku, marilah kembali kepada firman Tuhan, supaya jangan kita digonikan hidup-hidup. Jika kita hanya mengikuti aturan-aturan dunia, aturan-aturan manusia, kita akan digonikan hidup-hidup seakan-akan kita ini sudah di dalam kehidupannya kekal itu. Rupanya kita masih di dalam goni. Kenapa? Karena kita tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan. Karena kita tidak tahu bagaimana seharusnya menjadi anak-anak Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, mari undang Roh Kudus masuk dalam hati kita. Makanya Tuhan mengatakan, jika aku pergi, kamu akan dituntun disertai Roh Kudus. Jadi di sini tadi jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi ayat 7 ini tadi, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan sudah pergi ke surga.
Dia akan mengutus roh penolong itu. Jadi jika kita tidak membuka hati kita, kita tidak mendapatkannya. Tidak mendapatkannya. Kenapa? Karena kita harus membuka hati kita, membaca firman Tuhan, melakukannya taat dan setia, sehingga dimateraikan dengan roh kudus itu ke dalam roh kita ini. Sehingga dimateraikan dengan roh kita, disatukan dengan roh kita, sehingga dia akan menuntun, membimbing, menyertai, mengajari sepanjang kehidupan kita. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita mengandalkan kekuatan kita, jika kita mengandalkan kepintaran kita, kemanakah akhirnya kita? Siapakah yang menjamin kita? Apakah dengan akal kita bisa selamat? Apakah dengan kepintaran kita bisa selamat? Apakah dengan kekayaan kita bisa selamat? Itu menjadi PR kita. Jangan kita dinina-bobokkan oleh penghuni dunia, sehingga dia katakan, tidurlah, kamu sudah tenang. Jadi ayat 8 mengatakan kepada kita, dan kalau ia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak penuh dengan Roh Kudus, kita masih tawar hati, kita merasa senang-senang, kita merasa kita ini sudah di dalam Tuhan, kita tidak tahu manakah itu melanggar atau tidak melanggar. Kita tahu manakah itu halal atau tidak halal, manakah itu kehendak Tuhan, manakah itu tidak kehendak Tuhan. Kita tidak tahu. Karena apa? Karena masih mengandalkan kepintaran kita, masih mengandalkan kekuatan kita. Kita belum dibukakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, menjadi anak Tuhan itu tidak gampang. Bapak Ibu Saudaraku, sedangkan anak kepala lorong saja susah. Ini anak raja segala raja. Segitukah gampangnya mendapatkannya? Jangan kita nina-bobokkan saudaraku. Jangan kita dikibuli oleh dunia ini Bapak Saudaraku. Jangan kita hanya merasa saja. Pastikan kita sudah dituntun dengan Roh Kudus. Pastikan sudah ada Roh Tuhan di dalam roh kita ini. Pastikan kita sudah dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi bukan dengan kekuatan kita. Jika kita masih mengandalkan kekuatan kita, berarti kita belum dimateraikan dengan Roh Kudus. Jika kita belum sanggup untuk menanggalkan kedagingan kita, berarti kita belum dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi ini harus kita mengerti. Jadi pastikan kita ini tidak lagi mengandalkan kekuatan kita, tidak lagi mengandalkan logika kita, tapi kita mengandalkan Roh Kudus hidup di dalam diri kita. Jadi Bapak Saudaraku, kita hidup ini bukanlah untuk dunia. Kita hidup ini untuk Tuhan. Kita memuji, memuliakan namanya. Kita menyenangkan hati Tuhan, bukan mendukakan hati Tuhan, bukan mengecewakan hati Tuhan. Banyak kali kita ini Bapak Saudaraku tidak menyadarinya. Kita mendukakan hati Tuhan. Bagaimanalah hati Tuhan? Kita diciptakan seturut dengan gambarannya, tapi kita tidak mau seturut dengan gambarannya. Kita mau mengikuti seturut dengan gambaran dunia ini. Saya orang Kristen, kita mengatakan saya adalah anak-anak Tuhan, tapi kita tidak berpisah dari dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kenapa bangsa pilihan itu berangkat dari tanah Mesir harus berpisah? Karena jika dia tetap di Mesir, tentu dia tetap menjadi budak. Dia tidak merdeka. Dia tidak bisa bersenang-senang. Dia tidak bisa memuji, memuliakan nama Tuhan dengan nyaman. Karena apa? Karena dia tetap diperbudak. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita mengatakan
kita ini sudah menjadi anak-anak Tuhan, tapi kita tidak berpindah. Kita tetap dibudak oleh dosa. Kita masih dibudak oleh ajaran-ajaran turun-menurun. Tanpa kita sadari harus begini, harus begini, harus begini. Itu aturan-aturan dunia. Jika demikian Bapak Saudaraku, apakah kita layak? Bagaimanakah hati Tuhan melihat kita? Jadi kita harus menanggalkan itu, saudara. Jadi kita harus berpindah. Kenapa bangsa pilihan itu dia tidak sampai di tanah Kanaan? Karena itulah kedagingan. Bahwa dia begitu Tuhan sangat mengasihi umatnya sehingga dia pindahkan dari Mesir ke tanah Kanaan. Tapi kita melihat di perjalanan banyak yang mati. Bahkan yang berangkat dari tanah Mesir ke tanah Kanaan hampir mati semua. Hanya selamat adalah Joshua dan Kaleb. Yang lain adalah lalai di tengah perjalanan. Karena apa? Karena dia melihat ke belakang. Karena dia bersungut-sungut. Karena dia lihat apa yang dialaminya di Mesir. Di sana ada bawang, di sana ada tomat, di sana ada daging. Tapi dia tidak tahu bahwa dia diperbudak oleh dosa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita juga hidup dalam dunia ini. Kita mengatakan kita ini orang Kristen, pengikut Kristus. Tapi kita tidak mau berpindah. Jadi itu kita yang mengetahui ini Bapak Saudaraku. Jadi bukan siapa-siapa. Jangan kita diikat oleh ajaran turun-menurun. Jangan kita lengket di situ seperti kena getah, saudaraku. Tapi kita buka hati kita lebar-lebar. Kemanakah arah tujuan kita? Apakah bisa ajaran turun-menurun itu menyelamatkan jiwa kita? Apakah kita bisa ajaran turun-menurun itu mendapat kehidupan kekal? Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan. Satu pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi Bapak Saudaraku, jika demikian kemana kita akhirnya? Jadi Bapak Saudaraku, keselamatan itu tidak ada dua. Waktu kesempatan itu tidak ada dua kali. Hanya sekali. Jika kita sudah meninggalkan dunia ini, ada dua jalan. Ke kiri, ke kanan, lebar, sempit. Tidak lagi bisa kita katakan, sabar Tuhan, berikan saya waktu untuk bertobat seturut dengan kehendak-Mu. Tidak lagi bisa. Karena kita melihat bagaimana Lazarus dengan orang kaya